Awalnya aku nggak tahu DPAK itu apa, karena Ya, kan aku taunya kayak anti narkoba dan lain sebagainya kayak oke, gitu. iya. Dan ternyata ada anti korupsi. Halo, welcome back to Winata Project Channel. Kali ini Winata Project kedatangan tamu spesial nih. Ada Kak Maiswara dari SMA 3 Malang. Kak Mais mau perkenalan sendiri? Oh boleh. Jadi aku Maestro Barabesi Firdaus, biasa orang-orang panggil aku Mahes, dan aku berasal dari SMA Negeri 3 Malang. Di SMA Negeri 3 Malang, aku menjabat sebagai Putra Persahabatan Doi Kapsu 2025, dan di tahun ini juga aku menjabat sebagai Duta Pelajar Anti Korupsi tahun 2024, kayak gitu. Inspiratif sekali ya Kak Mais ini ya. Baru kelas 1 SMA loh teman-teman. Oke, kali ini aku mau tanya-tanya nih Kak. Kebetulan teman-teman di rumah pasti juga penasaran gitu loh. Kira-kira kesibukan Kak Mahes sehari-harinya apa sih? Buat sekarang ini kesibukanku sehari-hari itu lebih mengikuti kalender sekolah. Kayak misalnya kalau sekolah ada event, itu biasanya kepanitiaan, putra-putri itu bakal dipanggil. Misal kayak MPLS sekarang ini kan kebetulan nanti pertengahan Juli itu ada MPLS. Jadi itu Ya, kesibukanku untuk saat ini ya. Terus juga kebetulan kemarin, baru kemarin itu DPAK udah 200 hari. 200 hari ya. Betul. Nah, kebetulan juga aku menjabat sebagai wakil ketua 2 di komunitas DPAK. Jadinya ada event kayak gitu dan kebetulan alhamdulillah sukses sih kemarin. Alhamdulillah, keren sekali loh. Udah 200 hari sebagai DPAK gitu. Betul. Eh awal mula Kak Mai jadi DPAK itu gimana sih? Oh, awal mulai jadi DPAK berarti kayak awal ceritanya kayak Iya, gitu ya. ceritanya gimana sih kok bisa gitu? Oh iya, jadi sebenarnya awal ceritaku itu kayak agak absurd gitu ya. Karena aku ingat banget sebelum pendaftaran itu kan awalnya aku nggak tahu DPAK itu apa. Karena Iya, kan aku taunya kayak anti narkoba dan lain sebagainya kayak oke, gitu. iya. Dan ternyata ada anti korupsi. Nah, itu tuh flyernya tuh aku diberitahu sama kesiswaan sekolahku dan dikabari 7 malam, jam 7 malam. Jam 7 malam. Iya, Itu betul. Kak Mai langsung dikabari gitu sama Iya, kesiswaan. iya. Jadi ditunjuk ya. Ditunjuk Oke, kayak keren banget. gitu. Nah, habis itu kan kebetulan bareng orang tua, aku tanya dulu izin perizinannya kayak gimana, dan akhirnya diizinin, akhirnya ikut, terus ternyata bablasan. Oke, jadi Kak Mahes itu dapat kepercayaan gitu ya buat Betul. mewakili sekolah. Iya. Keren banget loh ini teman-teman. Terus kalau di DPAK itu untuk menjabat sebagai DPAK ada tahap-tahapnya nggak Kak Mais? Kalau untuk menjadi DPAK itu tentunya ada tahapan-tahapannya. Oh kayak Jadi gitu. yang pertama tuh kita harus ngumpulin administrasi dulu. Nah, kalau sudah kita mengerjakan beberapa modul, kalau nggak salah tuh ada 6 modul. Itu satu modul itu ada lebih dari 3 bab dan satu bab itu ada 10 soal. Itu bener-bener banyak banget. Iya sih, Dan banyak untuk banget. ngerjain itu aku seingatku aku butuh dispen 1 hari full. Satu Itu. hari untuk ngerjain 6 modul. Iya, karena kan pas itu juga lagi hari aktif ya, lagi hari Iya, sekolah, iya. jadinya butuh waktu, apalagi juga pas itu weekend itu ada kegiatan lain, jadinya nggak bakalan sempet gitu. Terus kalau sudah lolos, kita bikin video profil dan ngajuin proker yang nantinya kita jalani kalau udah jadi DPAK, kayak gitu. Nah, kalau udah video tersebut ya, Iya. eh, nanti kita otomatis bakalan jadi DPAK di daerah kita yang pilih itu tadi. Oh di kotanya masing-masing gitu ya? Betul, betul. Kota kabupatennya masing-masing kayak gitu. Oke. Setelah itu apabila sudah jadi DPAK tiap daerahnya, kita langsung bakalan ikut seleksi untuk Duta Pelajar Anti Korupsi Jawa Timur. Kayak gitu. Jadi kita bakalan dipilih kalau nggak salah itu 10 orang yang bakalan jadi DPAK Jatim kayak gitu. Oh kayak gitu. Jadi setelah seleksi kota kabupaten masing-masing ya di setiap provinsi Jawa Timur, terus ngelakuin seleksi untuk 10 besar gitu ya? Iya, betul. Nah itu seleksinya berarti dikumpulin dong seluruh Iya, DPAK.
kota Iya, Bogor. Wah, keren banget dong. Ketemu iya. teman-teman baru banyak gitu ya. Betul, dikumpulinnya tuh di Surabaya, terus kita tuh di karantina selama 3 hari full. Jadi Oke, kita tuh nggak keluar-keluar gitu, nggak. Kita bener-bener di dalam hotel terus-terusan dan ya having fun banget sih sebenarnya. oke. Jadi Kangen gitu. 3 hari karantina. Kegiatan karantina itu tujuannya apa sih dan kayak gimana, Kak? Buat tujuan dari karantina ini sebenarnya itu kayak lebih mendalami lagi ya terkait materi dari anti korupsi itu sendiri. Oh, Kita juga ngundang dari panitia sih sebenarnya, dari panitia itu ngundang kayak dari ACLC, setelah itu juga penggagas dari DPAK itu sendiri, terus juga pemateri-pemateri yang otomatis pastinya bakalan lebih memberikan banyak sekali wawasan kepada kita agar kita bisa nyalurin juga ke pelajar-pelajar lainnya kayak gitu. oke, oke, oke. Jadi di Surabaya emang serius buat mendalami apa sih anti korupsi gitu. Itu Iya, ya. betul Bang. Terus setelah dari Surabaya itu ada kegiatan lain nggak, Kak? Yang bareng-bareng gitu. Kita ada sih sebenarnya. Kita itu ke Jakarta kalau nggak salah. Itu bareng ber-76 anak bareng ke Jakarta naik bus. Itu ya mengunjungi banyak tempat sih kayak gedung KPK. Habis itu juga kita sempet wisata bareng kayak gitu. Oh gitu. Berarti dari 70 orang tadi ya? Ya, 70 orang tadi dibawa ke gedung KPK. betul. Di gedung 76. KPK berarti otomatis langsung dapat pengarahan dari sana dong. Iya, Langsung dari pusat, langsung dari langsung dari pusatnya. pusat anti korupsinya ya. Ya, Jadi duta pelajar anti korupsi ini kira-kira kita bisa yakin loh teman-teman karena mereka ini memang sudah dibekali sedemikian mungkin gitu ya Kak ya. betul. Bukan abal-abal kayak gitu. Terus menurut Kak Mahes jadi duta nih asik gak sih? Terus buat teman-teman kira-kira yang mau ikut duta itu harus gimana gitu. Kalau dari aku pribadi itu jadi duta itu asik banget. Karena kita bisa ketemu banyak orang, habis itu kita juga karena kan hobiku ngomong ya, jadinya kayak bisa tersalurkan tersalurkan gitu kan hobiku Oke. kayak gitu. Terus buat tips and trick buat temen-temen yang mau jadi duta itu jangan pernah putus asa kalau kita menghadapi kegagalan kayak gitu. Kalau kita menghadapi kegagalan berarti posisi kita itu akan seperti itu nantinya dan nantinya kita akan dapat ganjaran yang lebih bagus lagi di depannya kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir nih, aku nanti kayak kalau gagal gimana gitu. Nggak perlu Iya, khawatir kayak gitu ya Kak nggak ya. perlu banget karena kan kita juga pastinya mengusahakan banget kan dan kita pastinya mengusahakan itu dengan cara kita masing-masing kayak gitu. Mungkin bukan caranya yang salah tetapi waktunya yang tidak tepat. Jadi buat teman-teman yang mungkin sering merasa gagal sebenarnya itu hanya masalah waktu aja ya Kak ya. Betul, Untuk kita meningkatkan kemampuan diri kita betul gitu ya. banget. Terima kasih banyak ya Kak Mahis. Itu sangat inspiratif sekali. Buat teman-teman juga di rumah, jangan lupa loh. Kak Mahis ini bisa dicontoh banget loh. Jadi duta anti korupsi. Dan juga buat teman-teman, jangan lupa tetap saksikan Binata Project. Dan ingat, you're capable of amazing things. Jadi terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!